layanan BK di TK atau SD. Berbicara tentang bidang layanan BK di TK atau SD, ada beberapa, yaitu pertama, bidang bimbingan pribadi, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik agar dapat mengembangkan pribadi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi kecakapan bakat dan minat sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. 2. Bidang bimbingan sosial, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. 3. Bidang bimbingan belajar, yaitu bidang bimbingan yang membantu peserta didik untuk mengetahui dan mengembangkan kemampuan belajar, mampu belajar secara efektif dan secara mandiri. Kemudian ada jenis atau komponen layanan BK di TK atau SD. Jenis-jenis pelayanan bimbingan dan konseling di taman kanak-kanak, yaitu pertama, layanan pengumpulan data untuk menjaring informasi-informasi yang diperlukan guru atau pendamping anak usia dini dalam memahami karakteristik, kemampuan, dan permasalahan yang mungkin dialami anak. 2. Layanan informasi untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang baik untuk anak maupun bagi orang tua, untuk anak usia dini yang relatif masih usia muda, masih sangat sedikit informasi atau pengetahuan yang diketahui dan dipahami anak. 3. Layanan konseling. Proses konseling pada anak usia dini berbeda dengan konseling yang dilakukan pada anak remaja atau orang dewasa. Layanan konseling dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah, yaitu melakukan identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi tindak lanjut. 4. Layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan anak memperoleh penempatan yang tepat sesuai dengan kondisi dan potensinya. 5. Layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan guru atau pendamping. Menurut Yusuf dan Juntika dalam bukunya Landasan Bimbingan dan Konseling 2014 mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklasifikasikan ke 4 jenis layanan, yaitu pertama, layanan dasar bimbingan adalah sebagai proses pemberian bantuan kepada semua siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu perkembangan dirinya secara optimal, tanpa membeda-bedakan permasalahan setiap individu, seperti layanan dasar bimbingan belajar, karir, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kenetralan dan kedekatan guru BK kepada peserta didik yang berada di sekolah tersebut. 2. Layanan responsif adalah suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada seorang siswa yang memiliki masalah khusus serta yang membutuhkan bantuan dengan segera. Permasalahan ini lebih condong dengan permasalahan individu, dengan melalui tes atau wawancara untuk mengetahui akar permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya, seorang konselor memberikan bantuan solusi yang efektif terhadap peserta didik yang bermasalah. 3. Layanan perencanaan individual adalah suatu layanan yang diberikan oleh seorang konselor, yaitu seluruh siswa dengan tujuan agar siswa dapat memantau serta memahami perkembangan diri mereka sendiri. 4.
4. Layanan dukungan sistem adalah suatu layanan dengan berbentuk kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memelihara, mengembangkan, memantapkan program bimbingan secara menyeluruh. Contohnya seperti hubungan masyarakat dengan staf, konsultasi dengan guru, manajemen program, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya ialah ciri-ciri program pelayanan BK di TK atau SD. Program bimbingan yang baik yaitu program yang apabila dilaksanakan akan efisien dan efektif. Program tersebut memiliki ciri seperti: pertama, program itu disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata dari para siswa di sekolah yang bersangkutan. 2. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas yang juga ditentukan berdasarkan kebutuhan siswa dan kemampuan petugas. 3. Program dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua tenaga pendukung di sekolah dalam merencanakannya. 4. Program itu memiliki tujuan yang ideal, tetapi realistis dalam pelaksanaannya. 5. Program itu mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf pelaksanaannya. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan. 7. Penyusunannya disesuaikan dengan program pendidikan di lingkungan di sekolah yang bersangkutan. 8. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa. 9. Memperlihatkan peran yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Berlangsung sejalan dengan proses penilaian diri baik mengenai program itu maupun kemajuan dari siswa yang dibimbing serta mengenai kemajuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para petugas pelaksanaannya. 11. Program itu menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Selanjutnya, penyusunan program pelayanan BK di TK atau di SD. Penyusunan program bimbingan dan konseling umumnya mengikuti 4 langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, dan penilaian kegiatan. Keempat langkah ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan. Penyusunan program dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau konselor dan melibatkan tenaga bimbingan yang lain. Penyusunan program bimbingan harus merujuk kepada kebutuhan konseli. Dalam menyusun rencana program bimbingan dan konseling, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pola dasar yang mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan. 2. Bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan konseli. 3. Pengaturan pelayanan konsultasi. 4. Cara mengevaluasi program. 5. Penetapan alih kasus atau tindak lanjut.